Mukarramun, para asatid, al-asatizah, Nurul Ilmi, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Nikmat di mana kita masih merasakan indahnya memeluk agama Islam. Nikmat kita masih merasakan bagaimana getaran iman dan nama Allah masih terasa begitu syahdunya. Kita ucapkan di lisan kita di saat kita masih mampu melaksanakan salat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan tilawah dan kemudian kita lanjutkan bacaan-bacaan thayyibah, kalimat-kalimat yang baik di dalam zikir-zikir subuh kita. Dan getaran-getaran iman itulah yang senantiasa memberikan kita energi yang luar biasa untuk kita senantiasa dapat melakukan kebaikan, melaksanakan amalan-amalan baik yang gunanya tiada lain adalah bagaimana kita hidup di dunia dalam kebaikan dan menuju akhirat di dalam kebaikan. Hadirin para pendengar serta webinar pada pagi hari ini, kemudian kita tidak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Karena diutusnya beliau, maka sempurnalah semua nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Karena keberadaan beliau, maka kita bisa mengetahui di mana jalan yang benar, di mana jalan yang salah. Dan karena datangnya beliau, kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai tuntunan dan contoh nyata perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat melaksanakan ibadah seperti apa yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu hadirkumullah, maka kita tiada lain yang dapat kita lakukan adalah dengan memperbanyak mengucapkan salawat, apalagi di pagi hari ini, tepatnya pada hari Jumat, di mana kita diperintahkan untuk mengucapkan banyak berzikir dan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena salawat-salawat yang kita kirimkan insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipatnya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara marrat. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW satu kali saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ini artinya hadirkumullah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian betul-betul mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika betul-betul kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, maka kemudian salawat menjadi satu kalimat yang paripurna, karena dari itu Allah Subhanahu wa taala juga berselawat kepada baginda Rasulullah. Jika Allah memerintahkan kita mengerjakan ibadah, memerintahkan kita untuk mengerjakan salat, namun Allah tidak mengerjakan salat. Jika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, Allah memerintahkan kita untuk haji, namun Allah tidak melakukan itu, karena itu adalah pekerjaan yang wajib kita lakukan untuk menyembah kepadanya. Namun lain halnya dengan mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk mengucap salawat kepada baginda Rasulullah, Allah sudah lebih duluan mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan salawatnya Allah kepada baginda Rasulullah adalah as-sana'u alaihi. Rasulullah memujinya. Rasulullah memuji Allah memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikat. Kemudian para malaikat bersalawat, artinya adalah ad-du'a alaihi. Para malaikat kemudian berdoa untuk baginda Rasulullah SAW.
Dan hadirkumullah, maka itu kita dianjurkan dan bahkan diwajibkan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah SAW. Dan hadirkumullah, bahkan dikatakan al-bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang-orang bakhil itu adalah, diantaranya adalah orang yang ketika disebut nama baginda Rasulullah, namun dia tidak kembali membalas salawat itu. Tidak mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Disebut namanya. Disebut nama baginda Rasulullah, namun tidak mengucapkan salawat kepadanya. Dan itulah sifat bakhil yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Maka hadirkumullah, pada kesempatan berbahagia ini, di pagi yang lumayan mendung ini, suasana yang begitu indah ini, mari saya pribadi mengajak kita semuanya untuk senantiasa bersalawat. Dan bahkan dikatakan dalam doa yang sering kita dengar, yang dibacakan oleh para ustadz, tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatul abdani wa shifaiha. Mari kita berselawat, karena selawat itu adalah tibbil qulub, dia adalah obat. Dia adalah tibbil qulubi wa dawaiha, dia adalah dokter hati, dan kemudian dia akan memberi pengobatnya. Dan kemudian wa afiatul abdani wa shifaiha, dan dia memberi sugesti kesembuhan, dan kemudian dia mengobati penyakitnya. Dan hadirkumullah, mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat adalah bagian daripada cara kita untuk menenangkan hati, cara kita untuk betul-betul merasakan cintanya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berkesempatan pada suasana kita sekarang ini memperingati Maulid baginda Rasulullah SAW. Maulid artinya adalah kita mengenang, kita membaca kembali, kita mengulang cerita sejarah yang kita jadikan itu semua pelajaran untuk kita ambil hikmah dan ibrahnya. Maka kalau kita berbicara maulid, ada kalimat maulud, ada kalimat maulid. Kalau maulud itu adalah yang dilahirkan, artinya berkenaan dengan pribadinya. Siapa yang lahir itu? Maka maulud itu adalah baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau lahir ke dunia, maka Siti Aminah, ibunda beliau, mengatakan bahwasanya seolah-olah beliau tidak merasakan sedang hamil atau sedang mengandung seorang bayi. Karena begitu ringannya Rasulullah SAW berada di dalam perut ibunya, Siti Aminah. Dan hadirkumullah, dan bahkan disebutkan dalam banyak kitab sirah, dikatakan bahwasanya ketika beliau lahir, ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir ke dunia, Aminah mengatakan seolah keluar dari perutnya pancaran-pancaran yang menyinari sekelilingnya. Dan bahkan dikatakan anara kusur Kisra. Kemudian kelahiran Rasulullah SAW memancarkan semua istana-istana yang ada di negeri Syam. Dan kemudian lahirnya Rasulullah kemudian memadamkan api yang disembah oleh orang Majusi, meruntuhkan patung-patung yang disembah, meruntuhkan berhala-berhala yang disembah orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirkumullah, ini artinya adalah Rasulullah SAW, kemunculan beliau ke dunia ini adalah memberi solusi kepada manusia, memberi pencerahan kepada pikiran-pikiran yang terbelakang, dan kemudian memberi petunjuk di jalan-jalan yang telah sesat yang dilakukan oleh manusia sebelumnya. Maka dari itu Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus baginda Rasulullah SAW adalah rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin artinya adalah tujuan diutusnya Allah Rasulullah SAW ke dunia ini bagaimana memberi kenyamanan, bagaimana memberi rahmat, bagaimana memberi kebaikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya keberadaan Rasulullah bukan hanya untuk umat Islam, tetapi keberadaan Rasulullah SAW adalah untuk memberi tunjuk kepada semua umat manusia. Meskipun dengan itu Allah telah menyebutkan bahwasanya keberadaan beliau sebagai rahmat, namun banyak saja orang-orang yang selalu membencinya. Dari dulu, sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang dibuat, yang dilakukan, yang direncanakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab.
itu tidak terputus sampai hari ini. Dan itu adalah hadrakumullah, karena sejatinya adalah as-sira' bainal haqq wal batil, peperangan, pertempuran yang sengit antara kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah berhenti. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita untuk bagaimana berbuat baik. As-sira' al-haqq wal batil, karena perputaran antara kebenaran dan kebatilan adalah memberi ruang kepada kita untuk senantiasa bermujahadah. Kepada kita kaum muslimin, kepada kita orang beriman, memberi ruang kepada kita untuk senantiasa mujahadah. Mujahadah an-nafsiyah, bermujahadah jiwa kita, bersungguh-sungguh bagaimana melakukan kebaikan. Karena hadrakumullah, sebenarnya kebencian-kebencian, ucapan-ucapan dan perilaku makar yang dilakukan oleh orang-orang yang hasud kepada baginda Rasulullah SAW, itu sebenarnya adalah bagian daripada ruang untuk kita untuk melaksanakan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dan hadrakumullah, maka dari itu hadirin sekalian, karena Rasulullah diutus untuk rahmat semesta alam, maka hadrakumullah, makanya sesuai dengan juga dengan Al-Quran yang dibawa oleh beliau melalui malaikat Jibril, kemudian dijadikan petunjuk bagi semua manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia menjadi pembeda mana kebenaran dan mana kebatilan. Dan hadrakumullah, maka hari kelahiran beliau tidak hanya patut disyukuri oleh orang Islam, namun juga patut juga disyukuri, patut juga dibanggakan oleh semua makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di dalam riwayat dikatakan bahwasanya ketika lahirnya Muhammad Rasulullah SAW ke dunia, bukan hanya Abdul Muthalib yang bergembira. Abdul Muthalib kemudian membawa baginda Rasulullah SAW ke Ka'bah dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun juga dengan respek, kemudian Abu Lahab juga kemudian merasakan kegembiraan itu dan bahkan memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah karena mendengar kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan hadrakumullah, maka sebagian dari ulama mengatakan, ada dalam riwayat mengatakan bahwasanya ada seseorang yang bermimpi kemudian bertemu dengan Abu Lahab dan melihat dia sedang meneguk setetes air sebagai pelepas dahaganya. Dan itu ditafsirkan sebagai bentuk daripada keringanan azab sana menyambut kelahiran baginda Rasulullah SAW. Meskipun riwayat ini banyak juga dibantah oleh sebagian ulama, namun hadrakumullah, maka memerdekakan budak sebagian daripada rasa gembira kepada Rasulullah itu adalah bagian yang banyak diriwayatkan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya Abu Lahab saja bergembira, bagaimana dengan kita umat Islam. Maka kehadiran beliau dan kita bicarakan dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bicarakan dalam suasana kita memperingati, membicarakan sirah Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadrakumullah, maka kita maulid bukan arti memperingati hari kelahiran. Maka kita maulid ini bukan berarti merayakan ulang tahun. Tapi maulid bagi kita adalah bagaimana kita kembali membicarakan sejarah. Maulid artinya bagaimana bagi kita kembali untuk merenung peristiwa masa lalu. Yang itu sangat berguna bagi kita untuk kemudian memetakan masa depan kita. Untuk kita membicarakan masa depan kita dengan mengambil pelajaran di masa lalu. Sebagaimana Allah juga mengatakan, memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang telah kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, maka mengambil peristiwa dari masa lalu adalah bagian ibrah yang luar biasa. Karena hadrakumullah, permusuhan yang dilakukan kepada baginda Rasulullah SAW tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh
orang-orang Eropa, Presiden Prancis. Sebenarnya itu adalah peristiwa-peristiwa yang sudah dulu-dulunya begitu adanya. Karena sebenarnya dalam hati orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak akan pernah ridha kepada kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Lan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena mereka tidak akan pernah ridha dengan apapun yang kita lakukan. Karena mereka tidak pernah senang dengan apapun yang kita perbuat. Selama itu kita melaksanakan perbuatan tersebut, mengikuti dan melaksanakan perintah baginda Rasulullah SAW. Sampai kita bisa dan sampai kita dapat mengikuti jejak langkah-langkah para musuh-musuh Allah itu. Tujuan mereka adalah bagaimana memadamkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Dan hadirakumullah, namun Allah Subhanahu wa taala, wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah lah jualah yang kemudian kembali memancarkan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu tidak sepakat, tidak setuju, bahkan membangkangnya. Masyaallah muslimin wa rahimakumullah, maka peristiwa kelahiran baginda Rasulullah SAW adalah sebuah peristiwa sejarah yang momentum yang luar biasa, menyelamatkan manusia dari kegelapan, kemudian dibawa kepada cahaya Islam. Dari manusia saling membunuh satu dengan yang lain, kemudian saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan hadirakumullah, maka dari cahaya Islam kemudian menerangi dunia dan bahkan merubah pola pikir, paradigma pemikiran manusia. Kemudian manusia bisa saling membantu dengan yang lainnya. Manusia bisa saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Karena dasarnya adalah agama Islam adalah agama yang memerintahkan kita untuk menjaga kedamaian. Agama Islam adalah agama yang memerintahkan kita untuk berselalu bersama. Dan hadirakumullah, maka Islamlah satu-satunya agama yang namanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan nama itu artinya adalah al-Islam, artinya assalam. Islam artinya adalah berdamai, perdamaian. Islam itu artinya adalah bagaimana kita tunduk. Islam itu artinya kita berserah diri. Dan hadirakumullah, maka inna dina indallah al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak ada agama lain selain dari Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari kebenaran di luar Islam, ketahuilah maka tidak akan pernah menemukannya, dan mereka nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang tersesat. Maka hadirakumullah, maka risalah Islam adalah risalah, tujuan Islam adalah bagaimana memberi arahan kepada manusia untuk senantiasa saling membantu dengan yang lainnya. Terlebih lagi bagi kita umat Islam yang dikatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain dia seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan hadirakumullah, masalul mu'min fi tarahumihim fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atubihim kamasalil jasad. Perumpamaan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman tersebut dalam saling mengasihi, dalam saling mencintai, dan saling bermuamalah satu dengan lainnya. Kamasalil jasad, izastaka minhu udwan. Jika satu saja jasad mereka yang terkena sakit, maka seolah semua tubuhnya merasakan kesakitan. Hadirakumullah, inilah prinsip dari Islam. Prinsip yang selalu dijaga oleh Islam, yang memerintahkan kita untuk bagaimana kita diperintahkan untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan bahkan saling membantu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada variabel, daripada ukuran, daripada standar orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirakumullah, bagi Islam itu mengukur orang beriman tidak hanya semata melaksanakan rukun Islam. Dia salat, dia melaksanakan puasa, kemudian dia haji, kemudian dia membantu orang lain. Dan hadirakumullah, namun lebih dari itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu adalah variabel berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga ditentukan bagaimana dia bermuamalah kepada orang lain. Maka hadirakumullah, maka hadis sahih tidak hanya ada di dalam salat. Banyak sekali kita lihat saudara-saudara kita yang sibuk hanya mempersoalkan tentang kesahihan hadis yang menurut mereka ini salah, ini bid'ah dan seterusnya. Kemudian
yang lain itu salah semua. Yang benar hanya dalam kelompok mereka sendiri. Dan hadirakumullah, meskipun terkadang memang betul ada bagian-bagian yang kadang umat masyarakat awam yang melakukan ibadah hanya sebatas mendengar, dan ini butuh bimbingan, bukan butuh untuk disalahkan. Dan ini sebenarnya butuh bimbingan bagi yang tahu. Nah, bagi orang-orang yang telah mengetahui, bagi orang yang diberikan ilmu, maka dia diberikan amanah untuk membimbing. Bagaimana yang salah itu kemudian dibenarkan, bagaimana yang sesat itu kemudian dicerahkan. Dan hadirakumullah, maka risalah Islam itu akan menjadi sempurna. Dakwah itu akan menjadi satu perantara bagaimana kita dapat menyampaikan risalah Islam, menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan apa yang diinginkan baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam di tengah bagaimana umat, bagaimana manusia dalam kesesatan yang tersesat. Dan hadirakumullah, maka kemudian datanglah risalah Islam kemudian memberi petunjuk bagi manusia. Dan maka itu hadirakumullah, maka persaudaraan yang ada dalam Islam kemudian dikokohkan dengan sifat saling membantu dan yang lainnya. Itu adalah menjadi nilai dasar yang tidak terpisahkan dari ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian untuk saling membantu di dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan kita tidak dibolehkan untuk saling membantu dalam keburukan, saling berbantu dalam permusuhan. Dan hadirakumullah, karena manusia akan bisa hidup dengan baik kalau sama-sama memberikan kebaikan. Manusia akan bisa merasakan ketentraman kalau semuanya saling berbantu dalam ketakwaan. Dan itulah esensi dari ajaran Islam yang diperintahkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ta'awun 'alal birri wat taqwa adalah pondasi, adalah bagian dari variabel ciri kita beriman. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman antara kalian sampai dia mencintai dirinya sama seperti dia mencintai saudara. Panas dia udah gelap. Mas, Kak, panas. Anda salah memasukkan kata sandi 3 kali. Siapa nih? Daerah yang sini. Betul, ini adalah bagian daripada ungkapan cintanya kepada baginda Rasulullah, dan kemudian diwujudkan cinta itu dengan sesama saudara muslimnya. Dan hadirakumullah, maka dalam
mengungkapkan rasa cinta itu dalam prakteknya, kita saling membantu dan yang lainnya, itu adalah bagian yang sungguh menjadi bagian kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man farrajal muslimina kurbatan. Kemudian barang siapa yang meringankan satu beban bagi orang muslim, maka Allah akan meringankan dia di hari kiamat. Waman satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib dari saudara kita muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Masya Allah. Dan hadirkumullah, tidak ada yang lebih bahagia di antara kita adalah ketika aib kita tidak dinampakkan kepada saudara kita. Tidak ada yang lebih bahagia adalah ketika kekurangan kita tidak diumbar oleh saudara kita di depan publik, di depan orang lain. Dan hadirkumullah, maka saudara itu dalam bentuk konkretnya memberi pertolongan dalam kebaikan, artinya dia bisa menjaga kekurangan-kekurangan kita dan tidak membuka itu di depan orang lain. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu apalagi di masa kita sekarang ini dalam kondisi yang serba sulit, serba susah akibat dari COVID-19 ini, maka Al-Fakir, saya pribadi mengingatkan diri saya sendiri, mengajak saya pribadi dan kita semuanya, marilah sama-sama kita menanamkan empati, kita menanamkan isar. Karena hadirkumullah, wujud konkret dari persaudaraan itu adalah yang paling rendahnya adalah kita bisa berlapang dada. Yang paling tinggi adalah kita bisa berempati kepada saudara kita. Berlapang dada artinya adalah ketika kita melihat saudara kita dalam kesalahan, maka kita berlapang dada bagaimana cara untuk memberi nasihat atau mengajaknya ke dalam kebaikan. Dan hadirkumullah bukan berarti kemudian mengeluarkannya dari lingkungan kita, bukan pula artinya kita memaki-makinya. Dan itu juga tidak dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang sahabat yang kemudian dia dihukum dengan cambuk karena dia meminum alkohol, meminum khamar. Kemudian para sahabat kemudian melaknatnya. Dilaknat oleh para sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, janganlah tu'inhu, jangan laknatkan dia. Karena dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Li'annahu yuhibbullah wa rasulah. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan hadirullah, inilah sikap kita sebenarnya di masa-masa sekarang ini. Mari kita tingkatkan kelapangan dada kita. Mungkin saja akibat dari kita jarang berinteraksi secara fisik, akibat daripada kita menjaga diri dari kerumunan, akibat kita jarang bertemu dengan saudara kita. Maka mungkin saja ada informasi yang mungkin kurang sedap, kurang enak kita dengar, barangkali, dan kita belum pernah klarifikasi apakah ini betul atau tidak. Maka sebaiknya mungkin ketika kita mendengar itu, apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah kita berlapang dada. Dan yang sebaiknya adalah kita melakukan komunikasi tabayun. Dan hadirkumullah, dan inilah cara-cara Islam. Bagaimana menaukkan hati satu saudara dengan saudara yang lainnya. Maka Rasulullah hadirkumullah, Rasulullah sangat mewanti-wanti kita untuk tidak terjebak di dalam suasana emosional dengan sikap-sikap yang kemudian membuat kita menjadi permusuhan. Maka hadirkumullah, Rasulullah mengatakan, la tahjur akhaka fawqa thalathati ayyam. Janganlah kalian menjauhi saudaramu lebih dari 3 hari. Ini menunjukkan bahwasanya hadirkumullah, Islam masih memberikan ruang kepada kita untuk merasakan bagaimana untuk meredam emosi. Sesaat itu mungkin paling maksimal 3 hari. Dan hadirkumullah, namun setelah itu kita tidak boleh memperpanjang rasa emosional itu. Kemudian kita harus kembali menjalin hubungan, komunikasi, silaturahim seperti semula. Karena kalau lebih dari itu akan menimbulkan sikap-sikap permusuhan, apalagi kalau ditambah dengan bumbu-bumbu dari yang lain, ditambah gosip, informasi, dan seterusnya. Maka hadirkumullah, Allah tidak suka dengan orang-orang yang kemudian namam, orang-orang yang kemudian menambah informasi-informasi keburukan saudara kepada saudara yang lain, mengadu domba. Orang-orang yang kemudian mengadu satu dengan yang lainnya. Maka sikap kita dalam ta'awun, dalam saling membantu itu adalah jika ada dua saudara yang saling bermusuhan, maka sikap kita adalah bagaimana mendamaikan keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di masa yang Covid ini mungkin saja kita tidak saling bertemu, maka apa yang kita lakukan? Ta'awun kita adalah yang pertama adalah kita berlapang dada, dan kemudian berikutnya adalah
Kita saling berkomunikasi, dan berikutnya adalah kita saling mendoakan. Mari sama-sama kita saling berdoa. Rasa cinta kepada saudara kita yang lain. Kita sebut mungkin siapa dari saudara kita, ikhwah kita, sahabat kita, ya, sahabat baik kita, dan seterusnya. Bagaimana wujudnya kita saling membantu? Maka kita wujudkan di dalam doa-doa kita. Kita doakan saudara kita di tempat yang jauh di sana, atau mungkin jarang bertemu dengan kita. Maka kita sebut namanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa ketika yang didoakan itu tidak mendengarnya. Ketika yang didoakan itu tidak menyadari bahwasanya ada seseorang yang menyebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini bentuk daripada empati, bentuk menyambung rasa cinta, untuk menyambung rasa kasih sayang satu saudara dan saudara yang lain. Dan hadrakumullah, dan ketahuilah, mensabbal muslimin, barang siapa yang menyakiti, menghina, merendahkan seorang muslim, maka artinya dia sama seperti menghina, merendahkan dirinya sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan kemudian dalam suasana Covid ini juga mari kita saling membantu, tidak hanya dalam doa, tidak hanya dalam ucapan kebaikan, tidak dalam ucapan, dalam kiriman WhatsApp dan kata-kata yang baik, namun kalau bisa lebih dari itu adalah kita memberi arahan dan kita membantu mereka dalam kesulitan secara finansial. Bisa jadi ada saudara kita yang mungkin susah hidupnya. Dan hadirkumullah, bisa ada saudara kita yang mungkin tidak makan akibat kesulitan ekonomi yang sedang mereka lakukan hari ini, yang sedang mereka alami hari ini. Mungkin saja saudara kita yang lain, alhamdulillah Allah berikan kecukupan rezekinya. Allah berikan dia rezeki yang banyak, meskipun dalam kondisi ekonomi yang menurun, pendapatan yang menurun, kondisi dalam suasana Covid ini. Bisa jadi ada saudara kita yang tidak bisa makan hari ini karena tidak ada uang untuk membeli beras di rumahnya. Dan hadirkumullah, bisa jadi ada saudara kita yang mungkin dari tadi malam tidak merasakan nikmatnya bagaimana minum teh pagi ini, karena tidak ada gula di dapurnya, karena tidak ada uang untuk membelinya. Hadirkumullah, bisa jadi saudara kita yang mungkin anaknya tidak pernah lagi merasakan jajan kue-kue dan roti-rotian. Hadirkumullah, sama seperti dengan yang dirasakan oleh anak-anak kita. Maka hadirkumullah, makanya berikutnya adalah kita membantu saudara kita, membantu kehidupan finansial mereka, mengurangi beban mereka. Dan hadirkumullah, dan itulah bagian dari sikap orang beriman, hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Rasulullah SAW. Kita bantu mereka. Kita bantu insyaallah dengan berniat bersedekah. Karena Rasulullah menyebutkan ma naqasa malun min sadaqah, karena harta itu tidak akan berkurang jika kita sedekahkan. Karena harta itu tidak akan berkurang kalau kita keluarkan untuk membantu saudara kita. Dan hadirkumullah, bisa jadi yang sedikit yang kita berikan kepada saudara kita itu akan menjadi bujiran-bujiran doa, akan menjadi kalimat-kalimat yang baik yang terucap, yang kemudian menyebut nama kita. Dan bisa jadi itu akan menjadi sebuah peristiwa dalam hidupnya, dalam mengenang kehidupan kita. Dan hadirkumullah, jika itu yang terjadi, maka hadirkumullah itu amal jariyah. Kita memberikan kesenangan kepada saudara kita. Kita memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Idkhalus surur fi qalbi akhika, dalam kita memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka memasukkan kebahagiaan dalam hati saudara kita yang di dalam kesulitan, itu adalah bagian dari sedekah yang luar biasa. Itu akan memberikan ketenangan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Maka kamu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan sampai kamu memberikan sesuatu yang terbaik di sisimu kepada orang lain. Dan hadirkumullah ma'asyiral muslimin, pada pagi yang berbahagia ini, pesan saya pribadi kepada hadirin sekalian, juga kepada saya pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita baginda Rasulullah SAW dengan senantiasa memperbanyak selawat kepadanya. Dan bahkan ulama kita mengatakan, di antara zikir yang paling afdal pada hari Jumat adalah kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW.
Dan berikutnya adalah sebagai umat Rasulullah SAW yang mencintainya, mengucapkan salawat kepadanya, berkirim salam salawat kepada baginda Rasulullah SAW, adalah mewujudkan konkret ajaran-ajaran beliau. Dan di antaranya adalah kita saling membantu sesama saudara kita yang muslim, kemudian saling mendoakan satu dan yang lainnya. Dan hadirikumullah, maka kita jauhkan prasangka-prasangka yang tidak baik, dan kita jauhkan dari permusuhan-permusuhan sesama muslim. Apa yang terjadi hari ini, hadirikumullah? Ajaran Islam menyerukan kita untuk saling bersaudara. Muslim yang lain itu saling bersaudara. Allah memerintahkan kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Namun faktanya hari ini kita lihat ada saudara-saudara kita yang saling berperang satu dengan yang lainnya. Maka itu hadirin sekalian, mari kita jauhkan prasangka, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara di antaranya adalah menjalin komunikasi yang baik, merajut kembali silaturahim satu dengan yang lainnya. Karena memusuhi saudara muslim, memakinya, merendahkannya, itu adalah bagian dosa yang juga sangat berat azab yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirikumullah, berikutnya adalah di dalam suasana Covid, suasana corona ini, karena keterbatasan cara dalam mencari nafkah, karena itu mungkin banyak saudara kita yang mungkin dalam kesulitan, maka kita mari saling ulurkan tangan, memberi bantuan kepada saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan cinta di antara kita sesama muslim khususnya, dan juga kepada semua manusia. Dan mudah-mudahan ajaran Islam yang benar ini bisa ditangkap kebenarannya dari perilaku kita, bisa ditangkap kebenaran dari apa yang kita lakukan. Dan hadirikumullah, karena banyak sekali orang-orang yang kemudian mendapatkan hidayah bukan dari ceramah para ustadz, bukan dari khutbah para khatib di mimbar, namun didapatkan dari perilaku seorang muslim, dari perilaku, dari amaliyah seorang muslim, dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam kesehariannya. Kemudian menjadi satu titik cahaya yang memberikan hidayah kepada orang yang belum mendapatkannya. Hadirin rahimakumullah, semoga ini bermanfaat. Semoga pagi hari ini suasana kalbu kita senantiasa berhubung dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan kita doakan semoga kita semuanya dalam istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan mencintai Rasulnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Mungkin ada dilanjutkan dengan pertanyaan, saya persilakan. Oke, syukron jazakallahu khair kepada Ustaz Dr. Hermanto yang telah menyampaikan tentang hikmah maulid dihubungkan dengan masa pandemi ini ya. Jadi kepada ayahanda, ayah bunda atau ananda yang ingin bertanya mungkin bisa langsung juga atau juga bisa tulis di chat ya kalau yang malu. Oke, untuk yang pertama ini silakan kepada ayah bunda yang mau bertanya, kami persilakan. Halo, ada? Oke, silakan. Kalau Maulid Nabi itu, Maulid itu berasal dari kata mana? Maulid kata berasal dari kata mana tuh? Artinya Maulid. Oke, terima kasih Ananda. Tadi sampai Irfan ya. Oke, itu Ustaz dari Ananda tuh Ustaz. Kelas Irfan tuh kelas 10 Ustaz. Tentang makna Maulid ya tadi Kak ya. Ya Bang ya. Oke. Nah, silakan langsung aja Ustaz. Gimana? Tadi pertanyaannya tadi dari Ananda Irfan itu makna dari kata Maulid itu Ustaz. Baik, jadi hadirikumullah, jadi maulud dengan maulid berasal dari kata yang sama, ya. Walada yalidu. Ya. Jadi kalau maulud itu adalah ismul maf'ul, yang artinya adalah maulud yang dilahirkan. Jadi setiap yang lahir ya, itu disebut dengan maulud, ya.
yang dilahirkan. Artinya kita ini yang lahir itu Muhammad, maka itu maulud. Maka kalau maulid itu berkaitan dengan tempat dan waktu. Ya, maulid. Ya. Maulid itu berhubungan dengan ismul zaman dengan ismul makan. Tempat dan waktu. Ya. Maka Rasulullah SAW kita ini memperingati maulid, artinya tempatnya di Mekah dan waktunya di pagi hari di hari Senin. Maka hadrakumullah, maka dalam pembicaraan itu seringkali kadang-kadang ya, ketika menggambarkan sesuatu maka diambil satu perbuatan di dalamnya. Ya, ada satu perbuatan yang seolah-olah mewakili ya, keinginan kita untuk membahas itu secara luas. Kita ambil satu sampel saja. Misalkan dalam Al-Qur'an wasjud waqtarib. Ya, maka sujudlah dan mendekatkan kepada Allah. Wasjud waqtarib itu adalah wasjud artinya sujudlah. Artinya sujud. Namun ya, tujuan dari sholat, inti dari sholat dan perbuatan yang sering ditampilkan di dalam sholat itu adalah sujud. Maka seolah sholat itu sujud itu adalah bagian dari pengungkapan bahasa dari sholat. Maka maulid itu adalah kita membicarakan di mana tempat lahirnya dan kemudian kita membicarakan kapan waktunya. Dan ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa kisah dalam Al-Quran, karena kisah dalam Al-Quran tidak menyebut nama orangnya. Ya. Karena bagi Islam, bagi Al-Quran, tidak penting di mana terjadinya, kapan terjadinya, dan bahkan juga tidak jarang juga menyebutkan siapa yang pelakunya. Ya, meskipun ada disebut sebagian itu pelakunya Firaun, Haman, Qarun, misalkan. Namun dalam banyak kisah tidak menyebutkan siapa orangnya. Ya. Tidak menyebutkan di mana kapan persis kejadiannya. Sebab kalau itu yang terjadi maka Al-Qur'an sama dengan kitab sejarah. Namun yang bagi penting di dalam Islam adalah kita mengambil pelajaran dari kisah itu. Maka kita memperingati Maulid adalah kita memperingati di mana tempat kelahiran baginda Rasulullah dan kita memperingati, kita membicarakan tentang kapan waktu lahirnya. Ini artinya seolah-olah Maulid itu menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan tempat dan berhubungan dengan zaman. Bukankah manusia ini, kita semuanya tidak akan lepas dari dua itu. Ya, kehidupan manusia ini tidak lepas dari dua itu. Satu berhubungan dengan tempat, yang kedua berhubungan dengan waktu. Dan dua hal itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Maka seolah ketika membicarakan maulid, artinya kita membicarakan tentang kehidupan baginda Rasulullah SAW secara keseluruhan. Dan itu di dalam bahasa Arab, ya, dalam kitab yang membicarakan tentang sejarah baginda Rasulullah disebut dengan sirah, ya, sirah nabawiyah, ya, kita bicarakan tentang sejarah biografinya Rasulullah SAW. Maka maulud atau maulid, ya, yang kita maksud maulud itu adalah Muhammad SAW. Kita membicarakan beliau secara pribadi, siapa beliau ini dan apa misi beliau datang ke dunia, dan juga maulid. Namun seringkali kita menjadikan maulidir Rasul SAW, artinya kita membicarakan tentang sebuah peristiwa yang mencakup dengan kapan terjadinya dan di mana peristiwa itu pernah terjadi. Artinya kita membicarakan tentang sejarah hidupnya baginda Rasulullah SAW. Maka itu bagi kita kalau ada mengatakan maulid itu tidak betul, gitu kan? Maulid itu tidak benar, gitu kan? Nah, hadrakumullah, maka kalau kita menganalogikan maulid dengan hari ulang tahun, ya betul, itu tidak betul. Tapi kalau kita membicarakan maulid, itu adalah kita membicarakan tentang siapa itu baginda Rasulullah SAW. Siapa itu Muhammad. Dan bahkan dalam Al-Quran disebut namanya jelas. Ya, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dan kita membicarakan siapa Muhammad itu. Dan apa tujuannya datang. Dan misi apa yang dibawanya. Dan seperti apa ajarannya. Dan itu kita berbicarakan. Dan alhamdulillah, dan kita ini makhluk sosial seringkali tidak terlepas dari sebuah momentum. Ya, ada momentum-momentum yang kadang-kadang di saat itulah yang paling tepat untuk kita bicarakan. Misalkan kita membicarakan tentang ihwal pernikahan. Tentunya momentum yang baik kita membicarakan hukum nikah dengan bagaimana membicarakan tentang rumah tangga yang baik. Momentum yang baik ada di saat orang menikah. Itu contohnya. Ya. Kita membicarakan tentang Pancasila misalkan,
tentu di saat Hari Pancasila. Kita membicarakan tentang momentum kemerdekaan. Apakah salah kita membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia hari ini? Tidak salah. Tapi momentum yang baik di saat bagaimana hari itu terjadi dan kita mengulang sejarah itu di saat peristiwa itu terjadi pada hari itu. Nah, hadirakumullah. Nah, inilah yang kadang membuat kita dalam suasana momentum ini, hari ini kita dalam bulan Rabiul Awal kita membicarakan tentang kapan Rasulullah lahir, di mana beliau lahir, dan apa peristiwa yang terjadi mengitarnya, dan apa tujuannya di saat peristiwa itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Itulah sebuah momentum. Dan hadirakumullah, dan interest kita seringkali terikat oleh sebuah momentum-momentum itu. Ya, hari ini kita bicara tentang apa ini? Tentang bagaimana hukuman menghina baginda Rasulullah SAW misalkan. Dan karena berita di dunia yang rata-rata itu, di belahan dunia ini protes, misalkan, maka sangat tepat sekali kita membicara tentang apa hukumnya menghina baginda Rasulullah SAW dan bagaimana sikap agama, bagaimana pendapat para ulama. Dan itu hadirakumullah, ya, membuat kita akan lebih bisa dapat mengerti, lebih paham, dan interest psikologis kita itu akan lebih mudah untuk mendengarnya. Demikian barangkali. Terima kasih. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Dr. Hana Harun yang telah menyampaikan tadi pertanyaan dari Ananda Irfan tadi ya. Oke. Mungkin ada lagi mungkin ayah bunda yang ingin bertanya. Yang jelas kami dari sekolah menginformasikan besok juga kita ada launching seminar parenting ya. Insya Allah besok itu akan diisi oleh Ustaz Salim Pilah dari Yogyakarta. Jadi harapannya nanti sekolah akan segera men-share linknya kepada semua kelas. Harapan nanti insya Allah besok ayah bunda hari Sabtu kita ada kegiatan parenting yang akan diisi oleh Ustaz Salim Pilah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Silakan ayah bunda atau ananda yang mau bertanya tentang maulid. Artinya memang yang dikatakan dari Dr. Herman tadi memang dari peringatan maulid ini harapan kita tahu ya sejarah atau sirah Rasulullah itu. Nanti kita memberi ibrah dari situ. Kita melihat dari contoh-contoh beliau, gitu kan? Kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, gitu kan? Mungkin ayah bunda silakan. Boleh juga yang mungkin malu berbicara bisa di chat ini dituliskan pertanyaannya. Nah, silakan ayah bunda atau ananda yang mau bertanya. Oke, masih ada? Ada yang masih bertanya ya bunda? Atau kakak yang ananda kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 yang mau bertanya tentang maulid, disilakan. Kan biasanya malah memang ulang bunga, Pak. Enggak malu kok. Mau bisa kok, biasanya bisa, Mbak. Oke. Kalau Oke, masih ada ya bunda yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti kita tutup saja ya. Untuk itu, sebelum kita tutup, kita simpulkan. Jadi artinya dari peringatan Nabi pada pagi hari ini, Itu ada yang Dr. Hermanto ya, bahwa bagaimana peristiwa kelahiran Rasulullah, dan tidak juga dikaitkan dengan masa pandemi ini. Artinya di masa pandemi ini mungkin banyak saudara-saudara kita sama muslim ya, dengan pandemi itu berkurang pendapatannya gitu kan. Jadi kita sebagai sama muslim, maka kita menunjukkan empati pada saudara-saudara kita. Jadi kalau ada tetangga kita, ada teman kita ya, apalagi ada saudara kita sekandung gitu kan yang membutuhkan bantuan, nah segera kita bantu kalau kita diberi kelebihan rezeki. Tadi kata saya tadi, kalau kita bersedekah, hakikat tidak akan mengoleh harta kita. Hakikat itulah menambah harta kita nanti, ya. Itu mungkin dari kami. Apalagi ada ini. Oke, ini ada yang mau nanya, Ustaz. Oke, Ustaz. Ini dari Ananda Mutiara Dava, Ustaz. Ananda ini menanyakan tentang seputar maulid ya, Ustaz ya. Ya, oke. Tentang menanyakan sekitar maulid ya. Mutiara Dava. Silakan Mutiara Dava yang mau bertanya, silakan.
Boleh juga yang lain nggak apa-apa, yang berhubung dengan Islam. Silakan Ananda. Silakan Ananda Mutiara Dava yang bertanya. Halo, Ananda Mutiara Dava. Kalau tidak mungkin bisa ditulis di chat aja Kak, kalau memang malu berbicara. Ada Kak? Ini chatnya, nulisnya nanya seputar. Ya, silakan. Silakan Kak. Silakan yang mau bertanya. Fadhal. Ya, ayah bunda atau Ananda. Oke, ada lagi Kak yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada ayah bunda yang sudah berpartisipasi pada kegiatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh SMA Infinity ini. Harapan kita bersama, kita berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak kita bisa sekolah seperti biasa ya. Kami juga mendoakan ayah bunda yang hari ini hadir bersama kita maupun yang ada di rumah, kami doakan dari pihak sekolah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah ya, sehingga bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan baik insyaallah ya. Itu dari kami. Mari kita tutup pertemuan kita, peringatan Maulid Nabi kita ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa tafakkur majlis, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Dr. Hermanto Harun yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita bersama. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada ayah bunda, Ananda, dan ustaz-ustazah yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kita pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.